Kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya untuk mencari dan mengejar pihak-pihak yang mengetahui, berhubungan atau menjadi bagian. Pemerintah dalam menangani Al-Zaitun itu harus holistik, tidak boleh hanya untuk meredam tuntutan dari publik saja gitu. Suatu saat kalau ini dibiarkan, suatu saat juga akan jadi persoalan lagi. Polri buka peluang tersangka baru di kasus penodaan agama Panji Gumilang. Kita akan memperdalam. Ini makanya beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya. Tapi pada prinsipnya sampai saat ini perkembangan kita sudah melaksanakan penggeledahan. Setelah penggeledahan nanti tentu saja hasil-hasil itu akan kita analisa kembali, kita jadikan bahan-bahan penyelidikan kembali apakah mungkin ada pidana-pidana lain yang berkaitan seperti kemarin disampaikan, apakah ada yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari upaya-upaya penyidik. Menetapkan kasus ini, penyidikan harus memiliki alat bukti yang cukup sesuai yang diatur oleh KUHP. Nah, alat bukti ini lebih dari cukup. Untuk menentukan alat bukti ini, penyidik mengikutsertakan ahli ya. Jadi penyidik tidak berpendapat sendiri. Nah, jadi prosedur itu kita lalui, kemudian bukti juga diuji ya di laboratorium forensik Polri, dan terakhir penyidik menilai saksi ahli pidana udah mengatakan cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukan ujuk-ujuk menetapkan seorang PG menjadi tersangka tanpa alasan. Untuk mencari dan mengejar pihak-pihak yang mengetahui, berhubungan atau menjadi bagian, bukanlah merupakan bagian dari perjuangan agama dan tidak mewakili agama apapun. Ini adalah musuh kemanusiaan. Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama tertentu, berarti dia telah beragama secara salah, agama apapun. Karena semua agama itu pasti pro kemanusiaan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Pemerintah dalam menangani Al-Zaitun itu harus holistik, tidak boleh hanya untuk meredam tuntutan dari publik saja gitu. Suatu saat kalau ini dibiarkan, suatu saat juga akan jadi persoalan lagi. Dan NII ini jangan dianggap NII sudah mati. NII itu masih bergerak terus. Dalam 1 tahun terakhir saja penangkapan NII sangat masif. Ada penangkapan yang dilakukan di Sumatera Barat. Ada hampir 1.500 anggotanya di sana. Ada penangkapan yang dilakukan di Garut, bahkan jenderalnya yang ditangkap di Garut. Terus kemudian terakhir di tahun ini itu juga terjadi beberapa penangkapan termasuk di Tangerang Selatan. Nah, inilah tugas daripada aparat intelijen, baik intelijen kepolisian maupun intelijen BAIS ataupun intelijen dari BNPT ya, Badan Penanggulangan Terorisme. Dan ini sudah sangat gampang sekarang karena ada PPATK. Dari data PPATK, walaupun tadi jubir PPATK tidak menjelaskan secara gamblang, karena PPATK memang tidak boleh membuka apa yang dia dapat kepada publik. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain di kasus dugaan tindak pidana penodaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Salah satunya yakni dengan menggeledah Ponpes Al-Zaitun. Beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya. Pada prinsipnya perkembangan kita sudah melaksanakan penggeledahan, nanti kita analisa kembali, kata Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro kepada wartawan di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Johandani kemudian berbicara soal adanya dugaan Panji Gumilang terlibat di kasus lain, yakni diantaranya penipuan hingga penggelapan.
Kita jadikan bahan-bahan penyelidikan kembali apakah ada pidana-pidana lain seperti yang kemarin disampaikan, apakah ada penipuan dan penggelapan, katanya. Sebelumnya Bareskrim resmi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Selasa 1 Agustus malam lalu. Adapun Panji telah resmi ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri dimulai pada Rabu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penahanan akan dilakukan selama 20 hari hingga 21 Agustus 2023 mendatang. Panji Gumilang dijerat dengan pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau pasal 156A KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain di kasus dugaan tindak pidana penodaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Salah satunya yakni dengan menggeledah Ponpes Al Zaitun. Beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya. Pada prinsipnya perkembangan kita sudah melaksanakan penggeledahan, nanti kita analisa kembali, kata Ditipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Johandani kemudian berbicara soal adanya dugaan Panji Gumilang terlibat di kasus lain, yakni diantaranya penipuan hingga penggelapan. Kita jadikan bahan-bahan penyelidikan kembali apakah ada pidana-pidana lain seperti yang kemarin disampaikan, apakah ada penipuan dan penggelapan, katanya. Sebelumnya Bareskrim resmi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Selasa 1 Agustus malam lalu. Adapun Panji telah resmi ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri dimulai pada Rabu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penahanan akan dilakukan selama 20 hari hingga 21 Agustus 2023 mendatang. Panji Gumilang dijerat dengan pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau pasal 156A KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.